Baik, sebelumnya Bapak Ibu sudah menyimak materi tentang hasil asesmen nasional dan dimensi serta indikator pada satuan pendidikan ya, pada rapor pendidikan di satuan pendidikan, juga sekilas di daerah perencanaan berbasis datanya atau profil wilayahnya gitu ya. Sekarang kita coba mulai masuk ke materi intinya untuk pelatihan perencanaan berbasis data untuk satuan pendidikan. Tapi sebelumnya kita coba ulas dulu bab-bab yang akan kita bahas. Em, untuk sekarang kita masih di bab satu, temanya materi apa Merdeka Belajar dan Perencanaan Berbasis Data ya. Jadi tujuan di bab satu ini lebih memahami kebijakan Merdeka Belajar dan memahami konsep perencanaan berbasis data sebagai bagian dari Merdeka Belajar gitu. Jadi kita uh, ulas bab per babnya gitu supaya uh, alurnya lebih jelas gitu ya. Kemudian nanti di bab 2 kita akan membahas profil dan platform rapor pendidikan. Bab 3-nya kita masuk ke perencanaan berbasis data di satuan pendidikan dan bab 4 nanti monitoring dan evaluasi. Nah, di bab satu ini Bapak Ibu diharapkan dapat memahami kebijakan Merdeka Belajar ya, barangkali sudah eh, banyak Bapak Ibu yang cukup memahami karena kan dari episode 1 sekarang sudah 22 episode ya. Merdeka Belajar mulai dari eh, peniadaan ujian nasional, kemudian saat ini ada asesmen nasional sampai yang nanti pemanfaatan dalam rapor pendidikannya gitu. Kemudian memahami konsep perencanaan berbasis data sebagai bagian dari Merdeka Belajar. Sebagaimana yang Bapak Ibu tahu, visi pendidikan Indonesia adalah mewujudkan Indonesia maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian dengan profil pelajar Pancasila, yaitu ada 6 aspek mulai dari beriman pada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, ini adalah 6 aspek profil pembelajar Pancasila, 6 karakternya ya, yang nanti akan jadi tujuan pembelajaran di satuan pendidikan. Ya, jadi 6 karakter dalam profil pembelajar Pancasila yang tadi disampaikan itu penjelasannya yang pertama, karakter pelajar Indonesia diharapkan beriman, bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia gitu. Supaya tidak hanya memahami ajaran agama dan kepercayaan serta diharapkan juga menerapkan pemahaman keimanan dan ketakwaan tersebut dalam kehidupan sehari-hari gitu. Juga karakter berikutnya berkebinekaan global karena sekarang ini kita masuk era disrupsi ya, era revolusi industri 4.0 di mana segala informasi itu bisa didapatkan secara mudah dan terbuka sehingga kita eh, memiliki tantangan untuk mempertahankan budaya luhur eh, kita, identitasnya juga tetap dituntut untuk tetap dipertahankan. Namun selain itu juga diharapkan pelajar Indonesia memiliki pikiran yang terbuka dalam interaksi dengan budaya lain. Sehingga kalau dulu kita kenal dengan tempo seliru gitu, em, tenggang rasa gitu, dan itu diharapkan tetap dipertahankan, namun juga berpikiran terbuka terhadap budaya luar. Kemudian karakter berikutnya pelajar Indonesia diharapkan memiliki kemampuan gotong royong yang mungkin di sekolah atau di satuan pendidikan diharapkan saling
kerjasama gitu atau mengedepankan elaborasi gitu. Karena eh, pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama itu tentunya akan eh, menumbuhkan oh, kepekaan sosial gitu, awareness-nya juga, dan diharapkan akan apa ya, akan memunculkan semangat kerelawanan, volunteerisme gitu yang nanti akan memudahkan pelajar dalam konteks kehidupan sehari-hari. Namun selain mengedepankan elaborasi, pelajar Indonesia juga dituntut atau diharapkan untuk memiliki karakter mandiri gitu. Jadi selain elaborasi, pelajar Indonesia juga diharapkan bisa eh, bisa survive atau bisa bertanggung jawab terhadap proses pembelajaran dan hasil belajarnya gitu. Kemudian yang tidak kalah penting karakter bernalar kritis karena em, yang dicapai dari proses pembelajaran itu harapannya bukan bagaimana pelajar mengingat hasil belajarnya, tapi bagaimana pelajar nanti bisa membangun keterkaitan antar informasi, menganalisa dan mengevaluasi serta mengambil kesimpulan supaya problem solving atau penyelesaian masalah yang dihadapi di konteks kehidupan sehari-harinya dapat terbangun gitu. Dan juga karakter pelajar yang kreatif nanti akan muncul diharapkan dari profil pelajar Pancasila yang mampu memodifikasi dan menghasilkan suatu bentuk kreativitas yang orisinil, bermakna dan bermanfaat serta berdampak bagi lingkungan dan kehidupan sehari-harinya gitu. Keterkaitannya dengan hasil belajar yang tadi sudah dibahas pada tayangan sebelumnya, yaitu em, terkaitan dengan kompetensi literasi dan numerasi perjenjang. Ini Indonesia masih mengalami krisis pembelajaran ya, walaupun peningkatan aksesnya sudah baik, tapi kualitasnya masih belum meningkat, apalagi kemarin kita terdampak sekali 3 tahun kurang lebih diterpa pandemi gitu, sehingga percepatan atau pemulihan pembelajaran itu perlu perhatian khusus gitu. Nah, ini contoh capaian literasi dan numerasi perjenjang, mulai dari jenjang sekolah dasar sederajat SMP, SMA, dan SMK itu. eh, Kita lihat kalau di kompetensi literasinya itu 1 dari 2 peserta didik belum mencapai kompetensi minimum literasi. Sedangkan dari kompetensi numerasinya 2 dari 3 peserta didik belum mencapai kompetensi minimum numerasinya. Ini dilihat dari hasil AKM. Konsistensinya di semua jenjang pendidikan dasar dan menengah, baik dari SD, SMP, SMA maupun SMK. Dari hasil AN tersebut, diharapkan satuan pendidikan bertransformasi gitu, dalam meningkatkan mutu pendidikan, dimulai dengan perencanaan dan penganggaran yang tepat berdasarkan perencanaan berbasis data gitu. Jadi kalau sebelumnya Bapak Ibu satuan pendidikannya menerima BOP nih, kemudian dibuat perencanaan penganggaran sesuai dengan komponen yang sudah ditentukan gitu, nanti eh, perencanaan dan penganggarannya diatur atau disusun dari eh, hasil identifikasi, refleksi, dan benahi yang sudah diterjemahkan dalam bentuk rapor pendidikan atau dari hasil asesmen nasionalnya gitu. Nah, di sini ada runutan aktivitas keluaran, capaian, dan dampak gitu ya. Dari mulai tingkat provinsi, kabupaten, kota, itu diharapkan melaksanakan perencanaan berbasis data menggunakan capaian profil wilayahnya. Dan satuan pendidikan itu diharapkan melaksanakan PBD dengan menggunakan capaian hasil eh, profil pendidikan di rapor pendidikannya. Itu diharapkan seperti itu aktivitasnya. Keluarannya nanti perencanaan dan penganggaran baik di Pemda maupun di satuan pendidikan itu sudah tepat peruntukannya gitu. Untuk apa? Untuk membenahi
akar masalah yang ditemui dari rapor pendidikannya. Kemudian, capaian yang diharapkan nanti terjadi transformasi di satuan pendidikan. Transformasinya dari apa? Dari segi pembiayaan, dari segi pengelolaan dana, dari segi kegiatan, itu nanti akan berubah dari yang mungkin kebutuhannya tidak terlalu akurat, ini menjadi lebih akurat karena Bapak Ibu sudah melakukan perencanaan atau mengidentifikasi dan merefleksikan akar masalah yang perlu ditangani di satuan pendidikan masing-masing, sehingga berdampak kepada tadi peningkatan mutu pendidikan murid dengan karakter profil pelajar Pancasila. Nah, kalau tadi kita bicara identifikasi, refleksi, dan benahi itu maksudnya seperti apa sih? Nah, identifikasi permasalahan itu didasarkan dari indikator-indikator yang tadi ditampilkan dalam profil pendidikan, gitu ya. Jadi ada 5 dimensi dengan sublevel indikator masing-masing gitu ya. Kemudian sudah ditemui masalahnya, dilakukan refleksi atas apa? Atas capaian pemerataan dan proses pembelajaran di satuan pendidikan di daerah masing-masing gitu untuk menemui atau untuk menemukan akar masalah yang perlu dilakukan pembenahan. Nah, nantinya pembenahan itu dilakukan melalui perumusan kegiatan dalam bentuk rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan, baik dari BOS maupun BOP dan dari daerah kalau dari APBD-nya untuk menyelesaikan akar masalahnya gitu. Jadi konsentrasinya, fokusnya itu ke eh, pembenahan terhadap akar masalah yang ditemui dari profil pendidikannya. Hasil IRB-nya itu eh, mekanismenya seperti ini. Jadi setelah dapat profil pendidikan dalam bentuk rapor ya, kalau misalkan bisa diakses gitu, kemudian Bapak Ibu melakukan analisis akar masalah, refleksi ya, direfleksikan, kemudian dirumuskan program kegiatannya melalui pembenahan. Nah, identifikasi sudah, refleksi sudah, pembenahannya itu kemudian dimasukkan dalam perumusan dokumen perencanaan anggaran. Nah, barulah setelah itu dilaksanakan kegiatan dan nanti dievaluasi apakah dari akar masalahnya ini sudah tertangani dengan perencanaan yang baik gitu. Kalau memang belum, nanti ulang lagi stepnya dari langkah pertama analisis profil pendidikan. Nah, hasil ini kemudian dituangkan dalam RKJM, perencanaan jangka menengah di tingkat satuan pendidikan. Nah, perencanaan jangka menengah ini menjadi dasar untuk perencanaan tahunan, RKT-nya, rencana kerja tahunannya. Nah, kalau sudah punya rencana kerja tahunan, mana yang perlu pembiayaan, yang mana yang bisa dilakukan secara mandiri, itu dimasukkan dalam dokumen anggaran dan rencana kerja satuan pendidikan ke RKAS-nya.